dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Apakah memang terjadi perpecahan umat Islam karena terjadinya polarisasi ulama? Kata perpecahan itu saya kurang senang gitu. Harus diganti dengan apa? Bahwa apa nih? Ya perbedaan. Perbedaan. Saya berpendapat bahwa hubungan antara umat saya Katolik dengan Muhammadiyah maupun NU belum pernah sebaik sekarang. Opsi Merangi Intoleransi, jam 7:30 malam ini. Metro TV, referensi Indonesia memilih. Disiarkan dari Studio Grand Metro TV, inilah Opsi. Opini dua sisi, berbeda pandangan tanpa saling menyalahkan. Dan dipandu oleh Afiani Malik. Ya, terima kasih. Selamat malam para narasumber hadirin di studio dan juga pemirsa di rumah. Terbentang luas dari Sabang hingga Merauke, negeri ini dibangun dalam keragaman. Namun sayang, berbagai studi dan survei masih menunjukkan belum semua memahami perbedaan dalam persatuan. Bagaimana menahan laju intoleransi yang masih membayangi bangsa ini? Dan di tengah panasnya tahun politik, bagaimana sebaiknya menyikapi segala polemik agar tetap dingin? Inilah opsi pada malam hari ini, perangi intoleransi. Dan pemirsa, untuk membahasnya telah hadir Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Selamat malam. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti. Pak Mukti, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Mas Duki Baidowi. Pak Mas Duki, selamat malam. Hadir pula budayawan Frans Magnisuseno. Romo Frans Magnisuseno, selamat malam. Analis politik Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan Direktur Riset Setara Institut Ismail Hassani. Mas Ismail, terima kasih sudah hadir. Oke, baik. Terima kasih para narasumber sudah hadir. Yang kita bahas ini harus kita lakukan. Mungkin setiap saat yang bisa kita lakukan, ada perangi intoleransi. Momentumnya adalah kemudian juga ada suasana di malam Natal. Seperti itu Pak Menteri. Kita lihat dulu lebih jauh soal kerukunan umat beragama. Dari Kementerian Agama, ini data yang kami ambil dari Kementerian Anda Pak Lukman. Ada 3 tahun indeks kerukunan umat beragama atau KUB dari Kemenak. Ada tahun 2016 sekitar 75,47. Nah, 2017 72,27, tapi di 2018 ini angkanya terus menurun, di 2 tahun ini menjadi 70,90. Pak Lukman, apakah indeks itu menggambarkan suasana real yang terjadi di negeri ini? Iya, tentu ya ini gambaran umum begitu ya, karena survei itu kan memetakan kondisi pada saat survei itu dilakukan. Jadi ada batasan waktu dan angka-angka ini bisa kita gunakan sebagai gambaran umum bagaimana indeks kerukunan umat beragama di Indonesia ini secara umum. Tentu dalam kasus-kasus dan dalam wilayah-wilayah tertentu bisa sangat berbeda angkanya, tapi ini gambaran secara umum. Jadi memang terjadi penurunan dalam 3 tahun terakhir, tapi setidaknya angka ini masih dalam range 70-an dan itu cukup memadai sebenarnya. Bukan angka yang sangat mengkhawatirkan atau bukan angka yang mengkhawatirkan sebenarnya. Ya, karena angka 70-an itu masih cukup memadai, cukup baik lah. Meskipun tentu ada bagian-bagian, ada kasus-kasus tertentu di wilayah-wilayah tertentu yang kita semua, tidak hanya kami di pemerintah, tapi semua umat beragama, masyarakat untuk memberikan perhatian lebih terkait dengan kasus-kasus tertentu itu. Dari 2016 75,47, 2018
70,90 apa yang kemudian menyebabkan angka ini menurun? Meskipun angkanya 70-an Anda katakan, tapi kan tetap aja ada penurunan. Apa yang terjadi? Iya, tentu masalahnya kompleks. Masyarakat kita semakin intoleran? Sebenarnya intoleransi itu bisa dijelaskan dari faktor-faktor penyebabnya. Dan faktor penyebab ini kompleks sekali. Bisa yang berangkat atau disebabkan dari pemahaman, bisa pemahaman keagamaan, bisa pemahaman secara umum terkait dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Bisa juga faktor dari luar, di mana praktek intoleransi itu adalah respon karena adanya ancaman, ada rasa ketidakamanan atau kekhawatiran yang berlebih, lalu kemudian reaksinya, lalu kemudian apa yang kita kenal sebagai praktek-praktek intoleran itu. Jadi masalahnya kompleks begitu. Masalahnya kompleks. Bisakah kemudian, anggaplah mungkin ada kaitannya sedikit atau banyak di tahun-tahun politik ini kan dari faktor tahun politik juga punya pengaruh yang cukup kuat? Ya, saya pikir cukup kuat karena lalu kemudian berbagai aspirasi yang berbeda diagregasikan di ruang-ruang terbuka, di ruang publik. Bagaimana dengan di ruang tempat ibadah? Ya, itu salah satunya juga. Jadi penggunaan rumah-rumah ibadah misalnya untuk aktivitas politik ini juga perlu dijelaskan karena makna politik ini kan tidak tunggal. Politik itu bisa dimaknai dua makna, harus dibedakan menurut saya. Politik dalam makna sempit, yaitu politik praktis, politik pragmatis, politik dalam pengertian yang luas. Jadi memperjuangkan nilai-nilai universal, itu juga politik dalam pengertian luas. Seperti juga agama harus dimaknai dua sudut pandangnya. Agama dalam makna kulit luar yang dilembagakan, begitu, dan agama yang dilihat secara sisi dalamnya, esensi dan substansi ajarannya. Ini dua hal yang berbeda. Baik, Pak Lukman, saya mau tanya ke narasumber yang lain soal kemudian bagaimana pandangan soal kaitannya politik, terutama juga di tempat ibadah. Romo Magnis, tanggapan Anda sejauh ini seperti apa? Juga mungkin Anda bisa mengomentari soal indeks kerukunan umat beragama yang dimiliki oleh Kementerian Agama ini. Saya tentu mengenai indeks-indeks tidak begitu mengerti. Hanya saya rasa ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang satu, memang ada kasus-kasus intoleransi. Dan kasus itu juga perlu diwaspadai. Tidak boleh kita anggap nggak apa-apa. Di lain pihak, toleransi pada umumnya di Indonesia masih sangat baik. Jadi saya merasa, misalnya umat saya, umat Katolik, Jawa misalnya, sekurang-kurangnya 95% hidup, bekerja, berkomunikasi, dan beribadat sama sekali bebas tanpa kesulitan. Orang minoritas tidak hidup di dalam rasa takut dan sebagainya. Jadi itu harus juga dilihat supaya dilihat di dalam proporsi yang sebenarnya. Oke. Di tahun politik Anda melihat ada kekhawatiran tertentu? Ya, tentu saja. Karena agama begitu menyangkut hati, loyalitas, dan sebagainya, maka mudah dipakai untuk mencari keuntungan politik. Jadi perpolitikan agama tentu suatu godaan yang terus-menerus terjadi dan kita harus hati-hati. Dan perpolitikan itu berarti bahwa perbedaan dan bukan persamaan, persaingan, dan bukan kooperasi yang ditentukan. Jadi memang di situ kita harus hati-hati. Oke, baik. Kita punya sejumlah berita, satunya mungkin juga berkaitan dengan perpecahan, berkaitan dengan ujaran kebencian. Kita simak bersama. Oke, salah satunya adalah Bahar Smith. Kita ambil kasus yang paling kekinian seperti itu. Soal kasus ujaran kebencian, soal ceramah dan lain-lain. Dua, ada perwakilan dari Muhammadiyah dan NU di sini, Pak Abdul Muti. Saya minta tanggapan Anda terlebih dahulu sebelum Pak Mas Duki. Saya mungkin masuk dulu pada soal intoleransi tadi sebelum kepada soal silakan. ujaran kebencian itu. Jadi saya setuju dengan Romo bahwa angkanya memang menurun, tetapi tetap dalam rentang yang sebenarnya kita masih melihat itu sebagai sesuatu yang cukup kondusif. Indonesia ini negara muda,
bahkan lebih muda dari Romo Magnes Suseno. Jadi Romo lebih tua daripada jadi wajar daripada saja negara kalau ini. masih ada persoalan-persoalan di mana kematangan dan toleransi belum terbangun dengan baik. Dan saya kira tidak ada satupun negara di dunia ini yang 100% bebas dari intoleransi juga tidak ada. Amerika yang mengklaim dirinya sebagai champion of demokrasi juga kita melihat di sana diskriminasi masih terjadi, diskriminasi rasial masih cukup kuat. Kita malah sudah tidak ada lagi diskriminasi rasial itu. Karena itu maka dalam konteks ini kita harus melihatnya memang sebagai sesuatu yang perlu kita berikan perhatian dengan seksama, tapi tidak perlu menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Sepanjang kita sebenarnya memiliki infrastruktur sosial yang cukup baik. Kalau infrastruktur fisik kan yang menjadi perdebatan ya. Tapi infrastruktur sosial saya kira posisinya cukup baik. Kita punya nilai-nilai budaya yang dengan mudah bisa mempersatukan kita sebagai bangsa. Termasuk juga misalnya bagaimana kita punya kemampuan menyelesaikan masalah secara alamiah karena kekuatan kultural yang kita miliki. Karena itu maka sepanjang peristiwa ini kita angkat sebagai masalah bersama. Bukan masalah salah satu kelompok saja. Dan kemudian kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kultural yang secara sangat kuat terbangun dalam masyarakat dan bangsa ini. Saya tetap optimistis bahwa Indonesia ini akan bisa menjadi negara yang lebih toleran di masa-masa yang akan datang. Oke, kita berharap seperti itu. Untuk Mbak Arfi kita nanti bahas di segmen berikutnya saja. Sedikit saya minta tanggapan dari perwakilan NU, Pak Mas Duki. Soal intoleransi ini mungkin Anda juga mau menanggapi tanggapan dari nasional lain. Saya ada sudut pandangnya agak lain ya. Jadi begini, kalau 2 tahun terakhir, taruhlah 3 tahun terakhir ya, mengalami penurunan menjadi 70% indeks mengenai kerukunan itu. Saya kira itu juga tadi sudah disebutkan mengenai faktor-faktor internal ya. Tapi juga sebenarnya kalau kita lihat, saya kira ada faktor yang sebenarnya cukup menggejala tidak hanya di Indonesia ya. Tapi sebenarnya itu gejala yang sifatnya global. Jadi ada satu istilah, kata kunci yang sering disebut orang mengenai post-truth itu. Jadi pasca kebenaran gitu ya. Ini adalah gejala umum. Gejala umum yang di dalamnya itu ada medsos, media sosial. Ya. Post-truth itu adalah pasca kebenaran di mana orang sekarang tidak hanya berpikir mengenai apa itu yang benar, tapi yang terpenting bagaimana banjir sebuah opini. Jadi ada cyber army, ada segala macam itu. Kaitannya dengan intoleransi? Salah satu konten yang paling berbahaya dari post-truth itu adalah intoleransi. Bahkan sebenarnya kata post-truth ini menjadi kata tahun 2016. Jadi word of the years pada tahun 2016. Karena apa? Karena kata ini terinspirasi dari 2 peristiwa besar. Yang satu itu adalah terpilihnya Trump sebagai presiden. Dan kita tahu Trump terpilih sebagai presiden itu karena white supremacy. Jadi politik yang rasis. Jadi sangat dekat dengan isu yang kita bahas saat ini. Begitu juga dengan Brexit di Inggris. Itu adalah 2 peristiwa yang menjelaskan mengapa post-trust itu lalu menjadi kata tahun ini pada tahun 2016. Dan sampai sekarang kalau kita berbicara persoalan-persoalan intoleransi, kita lihat misalnya di media sosial sangat luar biasa. Dari 262 juta penduduk Indonesia saat ini, itu ada 140 juta orang sudah mempunyai internet dan 90% menggunakan gadget. Dan salah satunya itu adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan perkataan kafir dan Islam. Misalnya satu contoh. Anda nggak melihat kemudian seperti yang disampaikan Pak Abdul Muti bahwa sebenarnya infrastruktur sosial kita masih bisa untuk menangani Saya optimis dengan infrastruktur sosial sebagaimana yang tadi dibicarakan oleh Pak Muti. Tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan harus kita hadapi bersama-sama. Kenapa? Karena kalau kita bicara media sosial, tidak lagi berbicara siapa yang mayoritas dan siapa yang minoritas. Karena yang minoritas pun bisa menjadi mayoritas dalam media sosial. Oke, baik. Kami akan jeda pemirsa. Berikutnya kami akan bahas soal bagaimana perpecahan umat Islam karena polarisasi dari ulama. Tetaplah bersama kami. Mengecat susah ya. Susah nih ya. Anda belum mendengar cat kami. Apa sih keistimewaannya? Baru. Cat tembok 3 in 1. Mengecat tidak lagi susah. Wow, bukan main. Istimewa sekali. Segera beli.
cat akhir, cat dasar, pelapis anti bocor dalam satu kaleng. Jadi semua ada di Nippon Elastex. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Hidup selalu menantang. Jatuh, bangkit lagi. Cintai rasa sakit itu. Ia berharga. Membuatmu besar, mendorong jauh. Counter Pain. No pain, no gain. Mau kemana? Kemanapun, di tiket.com bisa pesan hotel dengan harga terbaik, bahkan di saat mendadak sekalipun. Mau kemana? Tiket.com aja. Permainan memanas pemirsa. Mas Eko terluka pada lututnya. Wah, dia mengeluarkan sesuatu. Ternyata Oke Plus. Widih. Oke Plus kini semakin oke. Ajaib. Mereka kuat. Teksturnya berpori pemirsa. Teksturnya elastis. Oke pemirsa. Mas Eko lagi membawa bola. Dia umpan bola. Lalu dia tembak. Ya gol. Masuk Mas Eko. Oke Plus memang oke. Selamat datang di Bisnet Fiber terbaru. Kini kamu bisa menikmati layanan internet dengan kualitas terbaik untuk menunjang semua aktivitas kamu dari pagi sampai pagi lagi. Home internet 50 Mbps mulai dari Rp300.000 per bulan, bikin semua aktivitas berinternet kamu mulai dari download, upload, sosial media, e-sport gaming lebih cepat dan stabil. Waktunya beralih ke jaringan Bisnet Fiber terbaru. Pakai Bisnet lebih cepat. Minyak angin aromaterapi Fresh Get Hot. Panasnya lebih terasa, so hot and refreshing. Fresh Get Hot, panasnya benar-benar bikin fresh. Kopiko 78 Perfect Mix Ice Coffee bikin kamu semangat terus. Wow, recharge semangat kamu. Siap jalani hari. Kopiko 78 teguk semangatmu. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ada dua narasumber yang saya minta tanggapannya sejauh. Kita udah berlanjut kemudian ke pembahasan berikutnya. Mungkin ada data yang dimiliki dari Mas Burhan maupun juga dari Mas Ismail. Kalau kita lihat lebih jauh soal perpecahan umat Islam, apakah memang terjadi karena polarisasi ulama yang saat ini ada ulama yang kemudian mendukung A, ada ulama yang kemudian mendukung B, atau sebenarnya ini cuma tanda kutip gimmick politik aja? Pertama, saya ingin memulai dari sikap ideal kita dalam berdemokrasi. Demokrasi itu perkawinan antara dua hal, sikap aktif dan sikap pasif. Sikap aktif artinya dalam berdemokrasi kita dituntut berpartisipasi. Demonstrasi, petisi, aktif dalam menyampaikan pendapat. Tapi saat yang sama kita juga harus pasif, toleran dan trust, percaya sama orang. Karena dalam demokrasi kita sedang mengkompromikan sekian banyak kepentingan. Jadi tidak bisa menang sendiri. Nah, kalau misalnya dalam berdemokrasi kita lebih menonjolkan sikap aktif tetapi mengabaikan sikap pasif, itu adalah bibit-bibit yang akan merusak demokrasi kita. Artinya, kalau sikap toleran kita kurang, sikap percaya terhadap pihak lain kurang, disitulah potensi kualitas demokrasi kita akan semakin merosot. Nah, data saya menunjukkan itu. Jadi sebenarnya paralel dengan indeks kerukunan beragama yang turun 3 tahun terakhir. Menunjukkan bahwa... Jadi kita punya survei rutin dari tahun 2010, 2011, 2016, 2017, 2018. Dua hal yang kita ukur. Pertama adalah intoleransi dalam soal ibadah. Ukurannya adalah kita tanya dua pihak, baik muslim terhadap non-muslim atau non-muslim terhadap muslim. Dalam hal misalnya apakah muslim keberatan non-muslim membangun rumah ibadah di sekitar tempat mereka tinggal. Atau melakukan religious events di sekitar tempat tinggal orang muslim. Atau sebaliknya, orang non-muslim kita tanya keberatan tidak kalau orang Islam membangun masjid dan seterusnya. Itu yang disebut dengan religio-cultural intolerance. Yang kedua, political intolerance. Sejauh mana orang Islam atau non-muslim keberatan jika ada agama lain menjadi pejabat publik, presiden,
gubernur, Wali kota, bupati, dan lain-lain. seterusnya. Dua ini, itu dua-duanya mengalami, intoleransinya mengalami kenaikan. Jadi trennya sebelum, mohon maaf saya harus mengatakan dengan terbuka, sebelum 212, itu intoleransi dua level itu trennya turun. Dari data 2010, data 2011, data 2016 waktu kita melakukan riset bersama Wahid Institute, 6 bulan sebelum 212, trennya turun, intoleransi tadi. Tetapi setelah 212, dua-duanya mengalami kenaikan. Nah ini tentu harus menjadi kajian serius. Meskipun lagi-lagi saya harus mencatat, ketika kita tanya kepada non-muslim. Silakan simak grafik, silakan ditampilkan. Ada grafiknya saya kira ya. Non-muslim kita juga tanya. Secara umum non-muslim di Indonesia itu lebih toleran. Tetapi ingat, kita juga punya pertanyaan, apakah responden mau muslim atau non-muslim itu merasa sebagai mayoritas atau minoritas di sekitar tempat mereka tinggal. Kalau mereka merasa sebagai mayoritas, mau non-muslim atau muslim, itu umumnya lebih intoleran. Jadi masalahnya bukan semata-mata agama, masalahnya adalah majority privilege. Non-muslim yang tinggal di Indonesia bagian timur lebih intoleran ketimbang non-muslim yang tinggal di Indonesia bagian barat. Dan ini sebenarnya khas. Di Brazil, Katolik yang lebih intoleran. Di Amerika yang lebih intoleran adalah evangelis Protestan. Karena kebetulan yang mayoritas di sana adalah itu. Gitu loh. Jadi kita sebagai orang Islam jangan terlalu baperan juga. Kalau misalnya kebetulan Muslim lebih intoleran, mungkin faktornya bukan soal Islamnya, tetapi karena perasaan sebagai mayoritas, kemudian menuntut perlakuan berlebih ketimbang yang lain. Gitu. Oke, baik. Oke, ini menarik. Lalu Mas Ismail, Anda punya data lainnya soal kemudian membahas juga ada minoritas dan mayoritas yang... Ya, saya juga ingin sejalan ya. Pertama, kita harus catat bahwa antropologi sosial kita adalah toleran. Itu yang tidak boleh luput dari diskusi kita soal toleransi. Karena itu kita selalu punya energi untuk terus-menerus secara gradual membangun dan menjaga merawat toleransi kita. Nah, Setara Institut memang kebagian mencatat keburukan-keburukan, Mbak Afi, Pak Menteri ya. Jadi memang agak kurang enak untuk diceritakan. Tetapi untuk menggambarkan tren tadi bahwa memang ada penurunan situasi toleransi kita. Kita punya data misalnya sejak 2007 kita merekod pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan yang di dalamnya ya intoleransi, ujaran kebencian dan seterusnya. Itu sudah ada 2.240 insiden. Ini sejak 2007. Jadi sudah 11 tahun ya. Di dalam 2.240 insiden itu ada 2.935 tindakan. Kenapa kita bedakan? Karena nanti ketika kita ingin mempersoalkan tanggung jawab negara dalam konteks penegakan hukum, itu jelas sasarannya. Kita juga punya data, ini menarik, soal penodaan agama. Data kita sampai dari 1965 sampai 2017 ada 97 kasus penodaan agama. Nah yang menarik terjadi sebelum 98 itu hanya 9 kasus. Tapi pasca reformasi peningkatannya luar biasa. Ada 88 kasus penodaan agama. Dan pasca peristiwa Pak Basuki misalnya ini lebih meningkat lagi. Kami catat sekitar ada 10 kasus sejak 2017. Nah kasus-kasus penodaan agama ini 62 diantaranya berdasarkan tekanan massa dan sisanya tidak berdasarkan tekanan massa. Lalu kita juga catat ya, ada perda yang diskriminatif dan intoleran. Ada 421 perda versi Komnas Perempuan. Setara misalnya mencatat 71 perda-perda yang mempromosikan intoleransi. Nah, memang kita ukur dengan pendekatan hak asasi manusia. Ini yang mungkin membedakan dengan Mas Burhan ya, yang mengukur opini publik. Kita gunakan perspektif hak asasi manusia, di mana yang utama adalah kita tuntut tanggung jawab negara. Karena negara telah berjanji ketika dibentuk bahwa dia berjanji akan memenuhi hak-hak asasi, hak-hak konstitusional warga, dan seterusnya, dan seterusnya. Sejauhnya rapor karena negara seperti apa? Nah, kita tidak mengeluarkan skor kalau terkait dengan raport negara ya. Tetapi terkait dengan IKT juga kita sebenarnya tidak mereport pekerjaan elit-elit di Republik di nasional ya, tetapi di daerah-daerah. Tetapi harus kita katakan bahwa ribuan kasus ini saya bisa hitung dengan tidak lebih dari 10 kasus yang ditangani oleh negara. Dengan kata lain, kalau tadi concern-nya bahwa betul ada peristiwa yang menurun, tetapi modal sosial kita kuat, kita sepakat di situ. Tetapi kalau ini dibiarkan, maka dia akan menjadi impunitas.
satu peristiwa kejahatan yang tidak bisa diadili dan dia akan menjadi presiden yang sangat buruk buat toleransi kita. Karena itu selalu pesan kita, sekecil apapun kasus intoleransi itu harus diatasi. Karena dia dalam konstruksi hak asasi manusia dia pelanggaran. Satu peristiwa dia harus dituntaskan karena dia akan menimbulkan presiden-presiden lanjutan. Oke, baik, menarik. Berikutnya pemirsa, kami akan lanjutkan opsi dengan tema dengan segmen yang lainnya. Kita membahas mengenai politik identitas dan isu agama dalam penghafatan di 2019. Tetaplah bersama kami. Terjadi antrian misterius di desa Kebocoran. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, banyak orang berdatangan membawa barang kesayangan mereka. Dari yang warnanya merah, hijau, biru, hingga coklat. Ternyata antrian dikarenakan Nippon Elastex kini bisa ditinting lebih dari 2.000 warna. Mau warna biru secengan, sampai kuning es mambo, semua bisa. Kuning es mambo. Karena semua warna ada di Nippon Elastex. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Hidup selalu menantang. Jatuh, bangkit lagi. Cintai rasa sakit itu. Ia berharga. Membuatmu besar, mendorong jauh. Counter Pain. No pain, no gain. Kopiko 78 Perfect Mix Ice Coffee bikin kamu semangat terus. Wow, recharge semangat kamu, siap jalani hari. Kopiko 78 teguk semangatmu. Minyak angin aromaterapi Fresh Get Hot. Panasnya lebih terasa, so hot and refreshing. Fresh Get Hot, panasnya benar-benar bikin fresh. Permainan memanas pemirsa, Mas Eko terluka pada lututnya. Wah, dia mengeluarkan sesuatu. Ternyata Oke Plus. Widih. Oke Plus kini semakin oke. Ajaib, mereka kuat. Teksturnya berpori pemirsa. Teksturnya elastis. Oke pemirsa, Mas Eko lagi membawa bola. Dia umpan bola, lalu dia tembak. Ya gol. Masuk Mas Eko. Oke Plus memang oke. Satu lagi konsep luar biasa hadir untuk kita semua. Sedayu City at Kelapa Gading memiliki lokasi dan akses yang sangat strategis dengan adanya jalan tembus dari Boulevard Kelapa Gading Timur menuju Cakung. Demikian juga sebaliknya. Dipasarkan klaster perumahan yang berada di kawasan strategis dan legendaris Kelapa Gading. Dilengkapi dengan fasilitas shopping mall, gudang makanan terbesar dan terlengkap, rumah sakit, danau-danau cantik, dan taman hijau yang rimbun. Ditawarkan rumah ready stock, dapat langsung serah terima saat ini juga. Dan tentunya cara bayar super ringan ditawarkan untuk Anda. DP 15% bisa dicicil 24 bulan. Rumah tinggal ini bisa didapat dengan cicilan 10 juta rupiah per bulannya. Sisanya bisa KPR melalui bank-bank ternama dan terpercaya. Unit terbatas. Segera hubungi marketing galeri kami di 021-4508.000. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Debat Capres dan Cawapres 2019 segera di Metro TV. Nih Floridina, bulirnya utuh dari Wings Food. Hey, bulir. Nih Floridina. Bikin harimu lebih seru. Karena Floridina dari Florida Orange, freshnya gak abis-abis. Bulirnya utuh, eat pops, where all the fun begins. Butuh bulir, butuh Floridina. Bulirnya utuh. Floridina dari Wings Food. Menuju Headline News bersama Nutrif Benecol.
Dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Nutrif Benecol bantu turunkan kolesterol. Plan stanol esternya membantu turunkan kolesterol dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Badan kaku? Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Anda menyaksikan headline news pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di tahun 2018 ini Katedral Jakarta mencoba memaknai peristiwa kelahiran Yesus Kristus dengan ucapan syukur yang salah satunya diwujudkan dalam dekorasi Natal yang ditunjukkan dalam pernak-pernik yang sudah memenuhi gereja katedral ini, seperti misalnya adanya 2.000 bunga kertas yang diwarnai dengan nuansa bendera merah putih, dan juga ada hias pohon Natal dari triplek dan berbagai ukuran, dan juga gambar alam Nusantara. Lalu ada juga andong yang merupakan kendaraan tradisional Indonesia yang ditarik oleh 2 ekor rusa, dan juga tentunya ada hiasan dan juga simbol sentral dalam perayaan Natal lainnya. Dan untuk pengamanan sendiri ini sudah dilakukan oleh tim gabungan dari TNI dan juga Polri yang sudah bersiaga tentunya sejak siang tadi. Dan untuk umat Kristiani sendiri yang mengikuti ibadah misa malam Natal ini juga diperkirakan ada 5.000 hingga 6.000 umat yang turut menghadiri misa malam Natal kali ini. Sylvia. Baik, dari Zata kita beralih ke Firdaus. Firdaus, bagaimanakah prosesi ibadah malam Natal di GPIB Immanuel? Zilvia dan juga pemirsa, menjelang perayaan Hari Natal yang akan dilaksanakan pada esok hari, yaitu 25 Desember 2018, hari ini Gereja GPIB Immanuel Jakarta Pusat merayakan ibadah malam Natal. Adapun ibadah malam Natal pada hari ini yang dilaksanakan oleh GPIB Immanuel terlaksanakan dalam 3 sesi ibadah. Adapun sesi ibadah pertama tadi dilaksanakan tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan ibadah yang kedua akan dilaksanakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan nanti ibadah ketiga akan dilaksanakan pada 21.00 waktu Indonesia Barat. Adapun sesi pertama yang tadi telah dilaksanakan tepat pukul jam 5 sore, pada ibadah sesi pertama yaitu menggunakan bahasa Inggris yang dilayani oleh Martin Sumual, dan adapun pada ibadah tersebut lagu yang dibawakan yaitu diantaranya The First Noel, Silent Night, dan juga Joy to the World. Adapun ibadah yang sekarang sedang berlangsung ini yaitu tepat pukul jam 7 malam tadi, pada ibadah kali ini menggunakan bahasa Indonesia, dan ibadah kali ini firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Michiko Saren. Dan pada ibadah kali ini adapun lagu yang dibawakan yaitu diantaranya Yesus Sumber Damai, Tuhan Kasihani Kami, dan Di Malam Sunyi Bergema. Dan nanti ibadah terakhir akan dilaksanakan tepat pukul jam 9 malam akan menggunakan bahasa Indonesia, dan ibadah yang terakhir akan dilayani oleh Pendeta Eudia Kakoensi. Dan ibadah terakhir lagu yang dibawakan yaitu diantaranya Kita Surga Bergema, Hai Dunia Gembiralah, dan Hai Kota Mungil. Dan untuk ibadah pada malam Natal hari ini yaitu terdapat tema program untuk 2018 sampai dengan 2019, yaitu dengan tema membangun spiritualitas damai yang menciptakan pendamai. Dan tema tadi terambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18. Dan untuk pada ibadah malam Natal hari ini, untuk ibadah sekolah minggu ataupun anak-anak, remaja, dan juga pemuda-pemudi ditiadakan karena semuanya itu digabungkan pada 3 sesi ibadah hari ini ataupun pada ibadah umum yang dilaksanakan ibadah Natal pada malam hari ini. Dan untuk ibadah sesi 1 tadi tercatat sebanyak 280 jemaat yang hadir, baik jemaat yang setia ataupun jemaat lama ataupun jemaat baru yang datang pada ibadah Natal malam hari ini. Zilvia. Baik, terima kasih Firdaus melaporkan langsung, dan sebelumnya ada Yusrin Zata. Pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir kembali 1 jam dari sekarang. Dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Nutrif Benecol bantu turunkan kolesterol. Plan stanol esternya membantu turunkan kolesterol dalam 2 minggu.
2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Badan kaku? Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Tepung tapioka rose brand bisa bikin apa aja? Bisa macam-macam. Pempek, bakso, siomay, batagor, Prambon. Yang warna-warni? Cenil, Dek. Yang terbaik pasti tepung tapioka rose brand. Nutrif Benecol, bantu turunkan kolesterol. Planstanol esternya membantu turunkan kolesterol dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Badan kaku? Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Baik, misalnya berkaitan dengan politik identitas dan juga tahun politik di 2019. Pak Lukman, saya minta tanggapan Anda. Mungkin juga berkaitan dengan kasus Bahar Smith yang terakhir gitu ya. Bagaimana Anda melihat, apakah memang terjadi perpecahan umat Islam karena terjadinya polarisasi ulama? Anda melihat seperti itu? Ya, begini. Kata perpecahan itu saya kurang senang gitu. Harus diganti dengan apa? Bahwa apa nih? Ya perbedaan. Dan perbedaan itu sesuatu yang manusiawi saja. Dan karakter dari bangsa ini adalah kemajemukan sebenarnya, keragaman. Jadi bangsa ini sudah amat sangat terbiasa dalam banyak hal berkecimpung atau menangani hal-hal yang beragam. Nah, terkait dengan aspirasi umat Islam dalam hal ini, ya memang faktanya memang beragam, begitu. Apalagi politik dan proses demokratisasi, apalagi revolusi teknologi informasi komunikasi yang luar biasa, keterbukaan yang seperti yang kita rasakan sekarang, sehingga semuanya itu terhidang di atas permukaan, semakin nampak begitu keragaman atau perbedaan-perbedaan yang oleh sebagian kalangan disebut perpecahan. Jadi ini semata-mata politik saja, aspirasi politik yang berbeda, yang beragam. Tapi dalam hal-hal tertentu, apalagi yang sifatnya prinsipil, umat Islam Indonesia secara keseluruhan masih dalam satu pandangan yang sama. Misalnya kesepakatan teguh untuk menjaga NKRI. Mainstream umat Islam Indonesia sangat concern terkait dengan hal ini. Lalu kemudian tetap menjaga hubungan persaudaraan sebangsa setanah air. Hal-hal yang menurut saya sangat mendasar bagi keutuhan bangsa ini. Mayoritas umat Islam Tapi Indonesia. tadi disampaikan oleh Mas Burhan gitu, ketika berkaitan dengan pimpinan politik, seakan-akan ada dorongan politik identitas dalam artian ini agama yang lebih menguat gitu, Mas Burhan. Ya memang mau tidak mau kita harus melihat fakta identitas politik sebagai fenomena global. Jadi terakhir Eurasia Group merilis Indonesia political risk-nya rendah overall ya. Tapi satu yang rapot kita merah, politik identitas. Dan umumnya mereka menggunakan satu skema primordial yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik. Dan itu tergantung sejauh mana satu wilayah yang mayoritas yang digunakan. Di Amerika yang dipakai adalah kelompok evangelis Protestan. Bolsonaro di Brazil menang, Katolik yang digunakan. Jadi lagi-lagi konteksnya itu bukan semata-mata persoalan agama, ini persoalan politik luas yang kemudian mereka mengambil resiko dengan menggunakan isu yang potensial bukan hanya merusak tenun kebangsaan, istilahnya Anies Baswedan itu ya, yang susah payah kita rajut gitu ya, tetapi tadi punya implikasi yang panjang. Jadi itu yang membahayakan dari polarisasi politik. Jadi sesungguhnya agama hanya dijadikan alat saja untuk mengagregasi berbagai kepentingan politik sebenarnya. Ya. Intinya masyarakat yang dikobarkan. Tapi kalau kita lihatnya, ini ada yang unik itu. Kenapa misalnya ada 2 kandidat presiden yang dikedepankan ini di luar visi misi adalah siapa yang lebih Islam dari siapa gitu. Kita simak statement berikut ini. Al-Fatihah.
Oke, kita lihat sama-sama itu saat kemudian Jokowi mengatakan Al-Fatihah dan kemudian jadi viral lagi. Sampai ada ternyata juga ayo kita adu ngaji, adu sholat. Akhirnya kan seperti apa gitu, Mas Bon? Yang terakhir kita saksikan adalah the holier than thou battle, perang saleh-salehan. Dan itu yang paling merugikan dari fenomena ini adalah kita kehilangan kesempatan untuk menjadikan arena pemilu sebagai ruang programatik untuk menguji proposal kebijakan dari masing-masing calon. Semuanya sibuk soal tampilan luar. Dan akhirnya kita nggak tahu apa yang mau mereka bawa kalau mereka menang. Nah ini yang paling kita rugi, paling kita merasa dampak negatif dari ini. Nah yang saya sedihkan adalah kalau kita baca tulisannya Sandra Hamid, kenapa ini punya momentum luas? Itu karena ada istilah dia normalizing intolerance, normalisasi intoleransi. Bahwa intoleransi itu ada hal yang lumrah? Itu menjadi persoalan keseharian. Dulu, kata Sandra Hamid, itu biasa orang mengucapkan selamat Natal gitu ya kepada non-Muslim. Orang bisa berbeda pendapat. Sekarang kalau datang ke non-Muslim, ditanya, tadi makanannya halal atau tidak? Itu persoalan yang sekarang menjadi sebagai sebuah kebiasaan. Meskipun lagi-lagi ini catatan besar saya nih, kalau kita bandingkan data saya tadi dengan intoleransi di Eropa bagian selatan, misalnya di Spanyol, di Portugal, atau Eropa bagian timur, Polandia, Hungaria, dan lain sebagainya, Indonesia masih lebih baik. Masih lebih baik. Okay. Cuma ada catatan yang patut kita waspadai, jangan sampai infrastruktur sosial tadi itu menjadi goyah atau tergerus. Oke. Sebelum kita dua tanggapan dari NU Muhammadiyah, Romo Magis, Anda mau menanggapi soal politik identitas di tahun politik? Ini tentu saja ada masalahnya seperti tadi dikatakan. Daripada isu-isu yang nyata, polisi-polisi mana yang mau diambil, tekanan hanya aku ini begini dan aku ini mau diperhatikan dan aku ini mau menang. Itu berbahaya bagi persatuan suatu bangsa yang majemuk. Di situ kalau hanya identitas ditekankan, bagaimana kebersamaan itu. Kita semua orang Indonesia itu punya nilai emosional tinggi, bisa terancam oleh politik identitas. Bagaimana mengademkan situasi ini, Romo, menurut Anda? Menurut saya situasinya sebetulnya belum dramatis betul. Jadi kita harus melihatnya bahwa sebetulnya hubungan antara kita masih sangat baik. Misalnya saja, saya berpendapat bahwa hubungan antara umat saya Katolik dengan baik Muhammadiyah maupun NU belum pernah sebaik sekarang. Jadi sekarang kami betul-betul kami berkomunikasi, kami bisa juga menuhkan sesuatu, kami mendengarkan, kami tidak merasa terancam sama sekali. Jadi ini suatu, katakan saja, bobot dan yang melawan politik identitas itu. Hafiz, mau dari perspektif agama, misalnya kaitannya dengan politik identitas ini. Jadi ini dua-duanya saling naik ini, baik yang konservatisme dalam hal pemahaman keagamaan maupun yang liberalisme. Nah, itulah mengapa kami di Kementerian Agama sejak 3-4 tahun terakhir ini kami mengembangkan moderasi beragama. Jadi artinya moderat dalam pengertian lawan dari ekstrim, lawan dari berlebihan. Bagaimana dua faham keagamaan yang sebenarnya dua-duanya ini dalam hal-hal tertentu diperlukan tidak untuk diperhadapkan begitu, karena ini sejarah panjang umat Islam, khazanah pemikiran begitu. Nah, kita ingin membawa ke tengah menjadi moderat dalam beragama, bukan agamanya yang moderat tapi cara pemahaman dan pengamalan keagamaan kita yang menjadi moderat. Itulah mengapa moderasi beragama. Nah, politik identitas ini juga terkait dengan adanya dua fenomena yang semakin membesar di tengah-tengah kebebasan, proses demokratisasi dan revolusi teknologi informasi komunikasi yang luar biasa sekarang. Nah, oleh karenanya memang dalam kami di Kementerian Agama ingin mengajak semua, misalnya menggunakan agama untuk tujuan politik ini harus didudukkan secara proporsional. Karena
ini bangsa yang sangat religius, yang tidak bisa memisahkan diri dari nilai-nilai agama, apalagi dalam berpolitik. Nah, politik itu bisa yang pragmatis, tapi juga politik dalam pengertian yang high, politik yang luas. Seperti agama yang saya katakan tadi, itu bisa dalam makna yang sangat pragmatis, sangat institusional begitu, ketika agama dilembagakan sebagai ormas keagamaan atau sebagai lembaga atau apa, itu akan terjadi perbedaan-perbedaan meskipun misalnya NU dengan Muhammadiyah sama-sama Islam, tentu ada perbedaan-perbedaannya. Nah, tapi kalau agama dilihat dari sisi dalamnya, substansinya, esensi ajarannya, tidak ada perbedaan meskipun antar agama yang berbeda. Oke, tadi kita harus jeda, Romo, dan kita lanjutkan saat lagi. Tadi disampaikan oleh Mas Burhan ada kemudian fenomena 212. Yang mau saya tanyakan lebih jauh dari tanggapan dari Muhammadiyah dan juga NU, apakah kemudian dengan munculnya gerakan-gerakan seperti ini tidak langsung juga mengurangi kekuatan atau legitimasi dari ormas-ormas besar? Tetaplah bersama kami. Saudara, diperkirakan cuaca 5 tahun ke depan semakin tidak bisa diprediksi kapan hujan akan datang. Saudara diharapkan untuk senantiasa selalu waspada. Mas Kulen, rumah kita gimana? Tenang, kan ada Nippon Elastex. Formula Hydroflex Technology membuat rumah bebas bocor hingga 5 tahun. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Karena semua perlindungan ada di Nippon Elastex. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Hidup selalu menantang. Jatuh, bangkit lagi. Cintai rasa sakit itu. Ia berharga. Membuatmu besar, mendorong jauh. Counter Pain. No pain, no gain. Pada pandangan pertama, emang udah Falling in love. Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng, jadi keterusan deh sampai sekarang. Itu karena Le Mineral berbeda. Sumber airnya dari pegunungan terpilih, sehingga kandungan mineralnya baik bagi tubuh kita. Le Mineral keras sebelum dibuka dan disegel khusus, sehingga aman sampai ke tangan kita. Kayak ada manis-manisnya. Air mineral, jelas Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh, kini dan nanti. Pemirsa, siapa yang tidak kenal kawasan Kelapa Gading? Kawasan perkantoran yang sudah matang dan sangat padat. Sedayu City Kelapa Gading menghadirkan Rukan di Boulevard Kelapa Gading dengan captive market yang sangat tinggi. Apalagi dengan adanya jalan tembus dari Boulevard Kelapa Gading Timur menuju Cakung. Demikian juga sebaliknya. Terlihat saat ini jalan tembus Kelapa Gading yang sudah selesai dikerjakan. Dengan adanya fasilitas LRT dan juga sangat mudah dicapai dengan flyover di depan Rumah Sakit Gading Pluit, membuat kawasan ini berada di lokasi yang sangat strategis dan mudah dicapai dari mana-mana. Rukan ini sangat cocok digunakan sebagai klinik, kantor, showroom, tempat kursus, ataupun restoran. Rukan Sedayu City at Kelapa Gading ini ditawarkan dengan cara bayar yang sangat luar biasa. DP 15%, bisa dicicil sampai dengan 24 bulan dengan cicilan 25 juta rupiah per bulannya. Sungguh menarik bukan? Untuk informasi lebih detail, hubungi 021 450 8000. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Top News setiap hari jam 9 malam. Minyak angin aromaterapi Fresh Care Hot. Panasnya lebih terasa, so hot and refreshing. Fresh Care Hot, panasnya benar-benar bikin fresh.
pemirsa kita lanjutkan. Ini pertanyaan mungkin lebih ke Mas Ismail dari Setara Institute yang kemarin baru mengumumkan ada indeks kota toleran versi Setara Institute. Ada 10 kota tertinggi dan 10 kota terendah. Kita simak bersama-sama sebagai informasi untuk Anda. Apa saja kota-kota yang dinilai sebagai kota yang intoleran dan juga kota yang paling toleran. Yang terendah saya bacakan, Mas Ismail, ada Tanjung Balai, mungkin karena peristiwa yang terjadi terakhir itu. Kemudian ada Banda Aceh, Jakarta tidak termasuk, dan Cilegon, Padang, Depok, Bogor, Makassar, Medan, dan juga Kota Sabang. Bagaimana Anda melihat angka dan juga apa yang terjadi, kenapa kemudian nama-nama kota ini yang muncul? Iya, pertama saya ingin bilang bahwa Setara tidak pernah merilis kota intoleran, Mbak Afi. Jadi kota yang kita rilis adalah kota-kota toleran 2018. Artinya bahwa seperti tadi semangat diskusi di awal kita, bahwa semua kota itu punya potensi untuk menjadi kota toleran. Nah, ini mungkin bahasa teman-teman ya, kenapa kemudian muncul kota intoleran. Nah, indeks ini sebenarnya yang ketiga, ya, indeks ini yang ketiga, dan sejak 2015 kita rilis, memang dari segi metodologi kita tidak berubah. Ini semi composite studi, ya, artinya kita menggunakan data-data lembaga-lembaga lain, termasuk data Setara diperlakukan data lembaga lain. Misalnya salah satu variabelnya adalah ada tidaknya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Itu kita gunakan data Setara. Lalu juga ada tidaknya regulasi yang diskriminatif, kita gunakan data Komnas Perempuan. Jadi dia semi komposit. Ada 4 variabel yang kita gunakan. Karena yang kita ukur adalah kota, maka entitasnya adalah yang pertama regulasi pemerintah kota, lalu tindakan pemerintah, yang ketiga regulasi sosial, dan yang keempat kita tambahkan dari seperti yang biasa digunakan oleh studi-studi internasional soal indeks adalah demografi agama. Kita ingin lihat seberapa besar effort yang dibutuhkan oleh seorang kepala daerah untuk mengelola kemajmukan di daerah yang tingkat heterogenitasnya tinggi. Semakin tinggi daerah ini heterogen, maka semakin tinggi pula effort yang dibutuhkan dibanding misalnya daerah-daerah dengan mayoritas, maksud saya dengan satu kelompok tertentu. Nah, karena itu kota-kota yang muncul diantaranya ya sebagiannya adalah kota-kota dengan tingkat heterogenitas tinggi. Dan kota-kota ini Anda dapat komplain banyak dari pemimpin daerah itu loh. Ya kan, dari Jakarta ada komplain, Banda Aceh, Tanjung Balai dan lain-lain gitu. Betul, ada rasanya komplain, seperti seakan-akan karena menempati nilai yang terendah menjadi seakan-akan kota yang menjadi kota intoleran. Betul, itu tadi Pak Menteri sebut mafhum mukhalafahnya ya adalah gitu ya, Bu. Adalah kota intoleran gitu kan. Tetapi kita ingin yakinkan, dan kami ambil contoh Bekasi misalnya, Mbak Afi. Bekasi di indeks 2015 itu papan bawah, dia masuk 10 besar terbawah. Tetapi kemudian dia bergegas belajar ke kota-kota lain. Di 2016 dia berangkat ke papan tengah, dan hari ini dia berangkat ke papan atas. Ini bukan hasil tiba-tiba, tetapi dari proses pembelajaran ke kota-kota yang lain. Nah, apa yang ingin saya katakan dari indeks ini adalah sebenarnya selama ini kami sering, tadi di bagian awal, sering dikritik terlalu semangat mencatat keburukan-keburukan pemerintah. Nah, kali ini kita catat kebaikan-kebaikan. Jadi sebenarnya yang dicatat salah juga ini tapi kan ternyata di kota indeks kota toleran ini adalah catatan-catatan kebaikan. Bagaimana dengan Jakarta? Bagaimana dengan Jakarta? Kemudian ada politik identitas yang terjadi saat pemilihan pimpinan, bahkan juga demo berjilid-jilid terjadi juga di ibu kota. Betul. Jakarta memang ini perlu penjelasan lebih. Di dalam disclaimer kita sebutkan keterbatasan kita adalah salah satunya membandingkan Jakarta dengan kota yang lain. Singkawang itu ya sekitar 300.000 penduduknya. Jakarta ini 9 juta ya, 9 sampai 10 juta. Itu tidak mudah. Dan jangan lupa Jakarta adalah pusat kontestasi seluruh gagasan, seluruh kekuatan politik. Karena itu buat saya, kalaupun Jakarta ada di posisi ini, tidak perlu berkecil hati. Dan yang paling penting, Mbak Afi, indeks ini bukan untuk kepala daerah, tetapi untuk kota Jakarta, yang itu artinya ada elemen-elemen tadi semua elemen yang berada di kota ini, termasuk soal regulasi sosial, kepemimpinan sosial di daerah. Nah, dan memang yang paling buruk, bukan paling buruk, yang paling berpengaruh dari Jakarta adalah bagaimana kemudian politik identitas bekerja di Jakarta. Itu bagian yang sampai hari ini masih kita temukan dampaknya ya di 2018, bagaimana Pilkada 2007 memberikan ya pembenaran
segregasi, pembenaran secara tidak langsung bagaimana kemudian segregasi sosial terbangun. Untuk dua ormas besar NU dan Muhammadiyah, kita simak dulu ada grafik berikut ini yang saya minta tanggapan lebih jauhnya. Oke, ini adalah kasus-kasus intoleransi yang terjadi sepanjang tahun 2018. Tadi mungkin cuplikan videonya sudah kita simak di awal segmen, seperti itu. Bagaimana dari NU dan Muhammadiyah melihat kasus-kasus ini, termasuk juga penjelasan dari narasumber yang lain? Ya, tentu kalau kami melihat dari sudut pandang agama, kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak dibenarkan. Karena agama selalu mengajarkan kepada kita kesantunan, mengajarkan kepada kita bagaimana bijak dalam bertindak. Nah, soal bagaimana tadi dikatakan oleh Mas Burhan misalnya mengenai toleransi dan sebagainya itu, kan sesungguhnya sebagian dari masyarakat kita itu kan cenderung secara kultural itu memilih diam. Nah, kalau kaitan dengan tadi ada demokrasi aktif, demokrasi pasif, kemudian toleransi juga ada toleransi aktif, ada toleransi pasif. Mereka yang toleran yang aktif itu berani mengcounter dengan segala risiko. Tapi mereka yang memilih aman, tapi diam-diam tidak setuju. Kira-kira falyakul khairan aw liyasmut lah kira-kira itu. Kalau ngomong yang baik-baik atau diem. Nah, itu juga banyak yang oleh sebagian teman peneliti disebut sebagai kelompok yang lazy toleran itu. Kelompok toleran yang dia itu sebenarnya tidak mau banyak speak up, tidak mau banyak bicara. Itu karena takut merasa terintimidasi atau memang? Sebagian karena kekhawatiran itu, tapi sebagian besarnya karena menganggap itu sesuatu yang tidak produktif. Karena masyarakat kita itu kan cenderung menjadi masyarakat yang dia itu tidak suka banyak bicara. Masyarakat Indonesia secara kultural itu masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan masalah secara musyawarah. Tadi juga disampaikan Mas Ismail, kaitannya dengan kenapa orang cenderung intoleran itu ada faktor psikologis. Kalau kita menggunakan pendekatan psikologi misalnya Abraham Maslow itu, orang itu ketika urusan perut selesai, dia meningkat ke urusan lebih tinggi. Kalau kata orang kampung saya itu, kalau orang itu masih ekonominya di bawah, itu dia urusannya jenang. Nah, tapi kalau sudah ekonominya melampaui perut, urusannya itu jeneng, urusannya itu nama. Soal sebut nama itu jadi masalah bagi orang yang secara ekonomi mampu. Soal tempat duduk itu masalah bagi orang yang mampu. Tapi bagi orang miskin, mau duduk di mana yang penting makan. Nah, maksud saya adalah Indonesia ini secara ekonomi dan secara kultural itu mengalami peningkatan kelas menengah. Dan kelompok kelas menengah itu, saya menyebutnya dengan istilah populer itu mukidi. Mukidi. Kelompok mukidi. Mukidi itu muda, kaya, intelek, dermawan, dan idealis. Karena itu mereka itu soal identitas itu menjadi begitu sensitif. Karena apa? Itu juga bagian dari pengakuan sosial. Salah sebut ejaan itu jadi persoalan. Tapi itu yang terjadi saat ini kan? Dan itu sebagian terjadi karena itu. Makanya ketika kemudian kita melihat dari surveinya Setara misalnya, di kota-kota besar itu, selain karena kompleksitas masyarakat yang heterogen, juga ada persoalan pengakuan sosial yang itu diukur dari bagaimana dia punya identitas. Dan problem eksistensi juga. Dan problem eksistensi itu problem psikologis yang kedua. Ketika orang itu kemudian, misalnya jumlah, ketika orang itu jumlahnya banyak, kemudian ada angka yang menunjukkan dia jumlahnya menurun, secara psikologis dia panik. Nah, kepanikan itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri menimbulkan sikap konservatif. Orang menjadi fundamentalis. Itu sebagian karena psychologically under threat. Secara psikologis dia tidak nyaman, terancam, sehingga dia begitu defensif. Makanya kelompok fundamentalis itu di agama manapun karakteristiknya hampir sama. Secara teks dia itu skripturalistik, secara fisik itu dia menampilkan penampilan fisik yang begitu otentik. Jadi kalau urusan katanya jenggot panjang itu fundamentalis, di kelompok manapun juga yang fundamentalis jenggotnya panjang-panjang. Itu soal identitas. Saya mau tanya lebih jauh Pak Mas Duki. Ada tapi gerakan-gerakan ya kan, kita ya Anda katakan tadi ada yang demo berjilid dan lain-lain. Gerakan ini sebenarnya ini tidak langsung dirasa mengurangi legitimasi dari ormas besar atau tidak sih? Kami menyuarakan tentang trilogi persaudaraan misalnya. Jadi bahwa bersaudara itu adalah bersaudara sesama muslim, misalnya seperti itu. Tapi juga bersaudara sesama bangsa itu kita bersaudara. Lalu kemudian juga bersaudara sama kemanusiaan misalnya. Trilogi persaudaraan ini kan kita gaungkan terus-menerus. Tetapi kan kalau kita misalnya lihat di media sosial di mana-mana, ini tenggelam oleh Islam kafir misalnya seperti itu kan. Nah, ini kenyataan yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya kan itu tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya di dalam umat
apakah di NU ataupun di Muhammadiyah yang sebenarnya seperti apa. Yang sebagian besar sebenarnya umat di bawah itu sebenarnya adalah realnya itu masih sangat besar. Tetapi kalau kita berbicara permukaan, terutama berbicara di opini-opini di media sosial, yang seakan-akan yang perwakilan umat itu adalah yang berbicara persoalan Islam dan kafir. Misalnya seperti itu. Walaupun di bawahnya sebenarnya nggak seperti itu. Nah ini saya kira kita harus matang dalam hukum seperti itu. Kalau data saya itu bukan hanya di media sosial, Pak Mas Duki, tapi sudah mulai merembes ke media mainstream. Mainstream, betul. Jadi kalau misalnya kita cek melalui survei opini publik secara akademik dengan klaim inferensial seluruh Muslim Indonesia, itu sepertinya, mohon maaf, ormas-ormas mainstream udah mulai tergerogoti perannya oleh kehadiran New Islamic Movement, yang kalau kita cek misalnya ulama-ulama kita yang sangat santun, yang sangat alim, itu tidak muncul sebagai top 5 dari tokoh ulama yang didengarkan oleh publik secara nasional. Yang terfavorit, yang paling banyak kemudian dulu misalnya zaman saya populer. mahasiswa, saya sering mendengar ceramah-ceramah ulama-ulama seperti Cak Nur atau Gus Dur atau Quraish Shihab. Tapi sekarang panggung itu direbut oleh kehadiran ulama atau tokoh Islam baru yang kemudian punya sentimen yang juga baru gitu. Yang menurut saya perlu diantisipasi oleh NU dan Muhammadiyah, karena bagaimanapun dua ormas ini adalah ormas yang relatif punya kredensial untuk bicara tentang keindonesiaan, keislaman. Baik, kita harus jeda. Yang Anda sampaikan apa kemudian itu berbahaya? Ada juga misalnya ormas yang sudah dibubarkan, dikatakan terlarang oleh pemerintah, tapi ternyata masanya masih ada dan mungkin juga perlu pendekatan lebih jauh. Kita lanjutkan saat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Aksi. Introducing all new Nissan Terra with Nissan Intelligent Mobility. Tech that keeps you moving. All new Nissan Terra. Pada pandangan pertama, emang udah Falling in love. Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng. Jadi keterusan ya sampai sekarang. Itu karena Le Mineral berbeda. Sumber airnya dari pegunungan terpilih, sehingga kandungan mineralnya baik bagi tubuh kita. Le Mineral keras sebelum dibuka dan disegel khusus, sehingga aman sampai ke tangan kita. Kayak ada manis-manisnya. Air mineral, jelas Le Mineral. Berbeda itu biasa. Berbeda dan bersinergi bersama, itu luar biasa. Keragaman, indah saat dijalani dan indah kenangan semangat nasional. Keragaman menjadikan indahnya harmoni kehidupan dalam berinovasi dan berkreatif. Keragaman, indahnya mendengar dengan telinga yang toleran, melihat mata waras asli dan bicara dengan bahasa cinta. Keragaman, toleransi adalah api yang menyulut cinta abadi dan bakti pada tanah air. Keragaman, itulah kita. Keragaman, itulah Indonesia. Logo, saudara suatu generasi prestasi. Yang jago, ya logo. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Jaga kesehatan, rajin olahraga. Bila perlu minum Fit Best Force. Formula bahan alam bantu pelihara daya tahan tubuh. Fit Best Force. Jaga kesehatan, rajin olahraga. Bila perlu minum Fit Best Force. Formula bahan alam bantu pelihara daya tahan tubuh. Fit Best Force. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal.
Harapan merupakan semangat kita dalam bekerja. Dan kasih adalah setiap keindahan yang kita rasakan tulus dalam hidup. Tahun demi tahun kita lewati, berbagai tantangan kita hadapi, agar kita semua lebih dewasa dalam bertoleransi. Kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia, kasih dan karunia menjadi damai dan sejahtera bagi kita semua. Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Catatan Demokrasi, setiap Kamis jam 10 malam. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan bagaimana kemudian kita membahas ini ada kelompok radikal, ada ideologi yang radikal yang ternyata masih ada walaupun misalnya ormasnya sudah dinyatakan bubar atau terlarang oleh pemerintah. Romo Martis, Anda punya tanggapan lebih jauh? Silakan. Ya, kita tentu harus terus-menerus mewaspadai karena radikalisme merupakan suatu godaan di zaman sekarang yang ada kaitan dengan identity politics. Dan radikalisme itu akan merusak kebersamaan, pluralisme dan sebagainya, perlu diwaspadai. Anda lihat sejauh ini bagaimana pengaruhnya mereka di masyarakat? Saya sendiri lebih melihat masyarakat masih dari sudut yang positif. Jadi pengalaman saya dengan masyarakat segala tingkat itu adalah baik. Saya bahkan pernah masuk ke dalam demonstrasi bendera Tauhid itu, terus orang mau foto sama saya, jadi orang baik-baik saja semua, tapi diwaspadai ya perlu. Jadi Anda lihat bahwa sebenarnya harus diwaspadai, tapi yang Anda rasakan sebagai pengamat pribadi bahwa toleransinya masih ada. Yang sebetulnya perlu adalah terus-menerus meyakini dan memasukkan ke dalam hati bahwa agama itu adalah sesuatu yang positif, sebuah rahmat, tidak boleh menakutkan dan memberi perasaan aman dan terlindung bagi semua. Itu masih kuat, tetapi ini harus terus-menerus diusahakan. Oke, baik, terima kasih. Pak Luma, tanggapan Anda bahwa kemudian menyikapi ideologi radikal yang diduga masih ada walaupun ormasnya sudah dibubarkan gitu, bendera-bendera itu kan masih kita lihat di beberapa demonstrasi. Menurut hemat saya, menanggapi kasus ini, saya ingin lebih mengedepankan kepada kita semua, tentu kami di pemerintah dan semua komponen bangsa ini untuk menjadikan ini sebagai alat refleksi diri bahwa memang kita punya beberapa kelemahan. Misalnya tadi kan sudah diulas, kita perlu lebih proaktif lagi untuk menyuarakan tadi itu toleransi, ajaran-ajaran kedamaian, menebarkan kasih sayang bahwa agama itu memang bukanlah sesuatu yang harus disampaikan dengan murka, dengan amarah, dengan rasa benci. Karena agama itu sendiri adalah untuk kemanusiaan misalnya. Nah, ini memang tidak ada pilihan lain. Kita harus, semua kita menurut saya harus lebih gencar menyuarakan ini. Sehingga lalu kemudian hal-hal yang seperti tadi, yang ekstrim kalah tadi itu. gencar, kalah nyaring, kalah resonansinya. Iya semua. Karena ya memang faktornya tentu kompleks ya. Sosial media tadi ini, sosial media ini kan luar biasa. Bayangkan orang seperti Pak Quraisy Shihab itu bisa dimaki-maki oleh anak mahasiswa dalam hal ilmu tafsir. Coba bayangkan, itu adalah yang belajarnya dari Google. Iya, jadi misalnya, jadi kalau sudah sosial media ini sudah luar biasa. Nah, oleh karenanya memang tidak ada pilihan lain. Kita harus mengisi ruang publik itu dengan lebih proaktif gitu. Jadi karena bagaimanapun juga mereka ini adalah saudara-saudara kita juga. Agama itu kan tidak pernah menganggap yang berbeda itu sebagai lawan. Ini hanya berbeda cara pandang, maka kewajiban kita untuk merangkul, mengayomi mereka untuk kembali, istilah kami itu menjadi moderasi dalam beragama, dalam pemahaman dan pemahaman. Apa dari dua? Saya kira disebutkan Pak Menteri tadi juga Mas Burhan soal pengarus utamaan faham moderat itu. Saya kira memang dalam era online ini memang ya
kita melihat gejala adanya populisme agama. Bahkan ada namanya digitalized religion, agama yang memang begitu digitalized. Sehingga kalau kemudian tadi ada gejala bahwa NU Muhammadiyah menurun popularitasnya, itu karena memang kita ini lebih banyak dakwah offline daripada online. Nah repotnya banyak kita juga dakwahnya on off. Nah, ini problem juga itu. Sehingga kemudian memang ini menjadi tantangan kita. Sehingga karena dia tidak meng-cover yang offline. Tapi merasa kemudian ada sesuatu yang perlu diantisipasi lebih jauh nggak dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Burhan gitu bahwa Ya, faktanya kan menggerogoti nih. Ya tidak sampai pada menggerogoti sih, tetapi hanya sedikit menggoyang saja. Menggerogoti. Dan kemudian kami memang belajar pentingnya kemudian kita ini menampilkan ceramah-ceramah agama yang saya sering menyebut dengan 2E itu. Yang pertama adalah enlightening, yang kedua entertaining. Nah problem dari ulama-ulama yang tadi disebutkan sudah diberi panggung, tidak menarik ratingnya rendah karena dia hanya enlightening tapi tidak entertaining. Jadi dia itu mencerahkan tapi tidak menyenangkan, serius dari awal sampai akhir. Minal muqaddimah ilal khotimah itu semuanya serius. Jadi public speakingnya juga perlu. Saya gitu kira ya? perlu, sehingga ulama-ulama itu perlu bisa menjelaskan agama secara populis gitu. Dan karena itu menurut saya ini menjadi penting. Sehingga bagi Muhammadiyah kalau soal jumlah Muhammadiyah kan tergantung NU. Jadi kalau NU itu berapa Muhammadiyah selalu nomor 2 gitu. Nah kalau penyebutan kita duluan karena abjad, jadi M baru N gitu. Tetapi yang saya kira penting memang ada gejala di mana memang kelompok masyarakat ini mulai mencari identitas baru. Jadi ada kelompok yang dia itu kami sering dikritik. Saya sempat menyampaikan ceramah di satu tempat. Kami seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi. Beragama tidak boleh murka, damai. Terus begitu salaman selesai, ada yang bisik ke saya, Mas, kurang kenceng marahnya tadi itu. Harusnya ada marahnya ceramah itu. Gitu. Jadi rupanya ada suasana psikologis di mana kalau orang itu hanya mengajak baik-baik, lembut. Adrenalinnya gitu, kurang gitu ya? Ya dianggap ini kurang maco ini. Kira-kira begitu. Tetapi kita harus berani untuk menunjukkan itu. Sehingga menurut saya memang di Muhammadiyah paling tidak ada sebuah kesadaran bahwa memang selama ini publikasi gagasan Islam berkemajuan, Islam yang moderat di Muhammadiyah itu kurang karena kita terlalu banyak mengandalkan siaran-siaran yang bersifat konvensional dengan media lama yang kita punya, kemudian lebih banyak pembinaan yang bersifat face to face meeting daripada dengan online. Atau kurang kekinian gitu, kurang milenial mungkin. Saya kira salah satu faktornya itu kan kita memang rata-rata ustadz kita itu juga rata-rata ustadz yang kategorinya ulama-ulama itu. Ulama dalam 3 pengertian. Yang pertama ulama memang ilmunya mendalam. Yang kedua usia lanjut masih aktif gitu. Ulama. Dari Pak Marzuki. Silakan. Ya, saya kira catatan pentingnya adalah bagaimana agar kita sebagai organisasi yang besar ya yang mewakili mainstream umat Islam. Di kami Nahdlatul Ulama itu ada istilah sebenarnya yang sekarang banyak dibicarakan orang agar cara berdakwah kita itu tidak terdisrupsi ya. Tidak masih terus aja berorientasi pada hal yang sifatnya konvensional gitu ya. Maka memang kita harus menggunakan alat-alat baru di dalam berdakwah saat ini. Karena sebagaimana kita ketahui ya, yang menguasai media sosial saat ini itu sebenarnya kan kalangan milenial. Dari 140 juta yang orang Indonesia berinternet itu, sebagian besar itu adalah generasi-generasi yang milenial. Adalah generasi yang memang dari sononya itu mendapatkan informasi dari digital gitu kan. Apakah susah untuk dua ormas ini berubah? Menjadi saya kira kalau disebut gitu. Susah tidak, karena kami juga punya kalangan milenial yang aktif di situ. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara generasi secara umum, karena memang dibagi 2 ya, ada generasi yang milenial memang sekarang sudah melakukan itu, tapi di NU ataupun di Muhammadiyah saya kira sama, juga ada generasi tua yang orientasinya masih orientasi lama konvensional, yaitu generasi yang disebut dengan generasi baby boomers itu. Nah, mereka adalah bagaimana caranya berpindah di dalam berdakwah yang konvensional tetap harus kita jalankan ya, jadi berdakwah di majelis taklim, berdakwah di mana-mana, berpidato di mana-mana, tapi bagaimana dia juga harus menggunakan alat media sosial untuk dakwahnya ke depan, sehingga dengan demikian maka dia itu inline dengan apa yang dimaui oleh kalangan milenial. Saya kira itu. Oke, baik. Kita harus juga berbicara, kami lanjutkan opsi saat lagi, tetaplah bersama kami.
Rayakan penghujung tahun dengan IndiHome paket sensasi ekstra akhir tahun. Dapatkan harga spesial dan nikmati ekstra serunya. Internet lebih cepat, telepon lebih hemat, TV interaktif, serta berbagai pilihan bonus ekstra. Menangkan undian berhadiah Grand Prize istimewa. Caranya, pasang IndiHome paket reguler atau paket sensasi ekstra akhir tahun, atau aktifkan layanan add-on IndiHome, atau upgrade layanan IndiHome, atau tukar poin My IndiHome. IndiHome sensasi ekstra akhir tahun. Ekstra serunya, ekstra bonusnya. Introducing all new Nissan Terra with Nissan Intelligent Mobility. Tech that keeps you moving. All new Nissan Terra. Kopiko 78 Perfect Mix Ice Coffee bikin kamu semangat terus. Wow, recharge semangat kamu. Siap jalani hari. Kopiko 78 teguk semangatmu. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Jaga kesehatan, rajin olahraga, bila perlu minum Fit Best Force. Formula bahan alam bantu pelihara daya tahan tubuh. Fit Best Force. Jaga kesehatan, rajin olahraga, bila perlu minum Fit Best Force. Formula bahan alam bantu pelihara daya tahan tubuh. Fit Best Force. Bapak batuk ya? Iya nih, batuk berdahak. Minum Rexcough Plus. Rexcough Plus, bantu encerkan dan keluarkan dahak. Batuk reda tanpa ngantuk. Rexcough Plus, bantu hilangkan dahak, redakan batuk tanpa kantuk. Pada pandangan pertama, emang udah Falling in love. Desainnya keren banget. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng. Jadi keterusan deh sampai sekarang. Itu karena Le Mineral berbeda. Sumber airnya dari pegunungan terpilih, sehingga kandungan mineralnya baik bagi tubuh kita. Le Mineral keras sebelum dibuka dan disegel khusus, sehingga aman sampai ke tangan kita. Kayak ada manis-manisnya. Air mineral, jelas Le Mineral. Kami hadirkan berita-berita terbaik setiap harinya untuk Anda di jam 9 malam bersama Ajeng Kamarati. Top News hanya di Metro TV. Baik, pemirsa kita mari dengarkan closing statement dari masing-masing para narasumber. Silakan, Romo, terlebih dulu dari Anda. Terima kasih. Menurut saya amat sangat penting kita sadari bahwa toleransi termasuk hakikat agama di dalam bersikap terhadap siapa saja. Maka dari itu kita jangan memberi ruang kepada intoleransi, karena intoleransi itu keluar dari hati yang pahit, hati yang kecewa. Kita perlu positif sebagai agamawan, kita punya alasan untuk selalu positif. Bagi Indonesia sudah ada tradisi toleransi yang sangat kuat. Kita jangan biarkan tradisi itu terancam, juga tidak karena segala macam ketegangan politik dan lain sebagainya. Saya sendiri optimis bahwa kita bisa membangun Indonesia bersama dalam persahabatan dan toleransi. Terima kasih. Terima kasih. Mas Burhan. Begini, saya kira kita perlu membudidayakan satu upaya yang teguh bahwa toleransi itu bukan sesuatu yang berasal dari luar. Itu bagian inherent dalam diri Indonesia, dalam diri umat Islam. Misalnya toleransi yang diambil dari akar kata tasamuh, itu yang perlu disampaikan. Karena kalau misalnya kita berhasil meningkatkan kepercayaan diri kepada umat bahwa ini bukan makhluk lain, ini adalah diri kita. Itu saya kira bagian dari upaya untuk menaikkan tingkat toleransi kita. Baik, silakan Mas Ismail. Ya. Saya ingin memulainya dengan membawa kabar baik sebenarnya. Jadi kalau kita tadi bercerita tentang
keburukan, sebenarnya kita punya kabar baik, Mbak Afi. Yang pertama, situasi toleransi dan intoleransi belakangan ini telah yang pertama tentu membangun soliditas NU dan Muhammadiyah. Itu harus kita kasih applause ya. Bagaimana kemudian dua jangkar ini bahu-membahu, ya tentu saja dengan fasilitasi Kementerian Agama, mempromosikan toleransi lebih gencar. Yang kedua, bahwa konstituensi toleransi di Republik ini juga semakin meluas. Saya kira bahwa ada angka-angka yang menunjukkan tren memburuk, tetapi perlahan tapi pasti konstituensi toleransi terus meluas, dan itu adalah kabar baik. Dan perlahan-lahan pemerintah saya kira sudah menata ini menjadi salah satu agenda pembangunan ya, agenda kerja mereka. Saya ingin mengakhirinya bahwa intoleransi itu bahayanya adalah bertransformasi menjadi radikalisme dan terorisme. Dan size terbesar kita PR-nya justru pada intoleransi. Kalau radikalisme, terorisme ini jelaslah kita bekerja pada ranah penegakan hukum dan juga di zona perang. Tetapi intoleransi yang batasan-batasan di antara kita di meja ini saja mungkin juga masih berbeda, ini yang jauh lebih besar. Nah, karena itu PR kita sebenarnya ada di sini, dan jangan sampai kita memberikan environment yang memungkinkan mereka berinkubasi menjadi lebih radikal, karena itu bahayanya. Kunci dari setidaknya studi kami selama secara reguler 10 tahun terakhir memang ada pada pertama kepemimpinan politik, ya, bagaimana kemudian presiden, kementerian, lembaga-lembaga pemerintahan memberikan teladan toleransi dan juga penegakan hukum. Ya. Yang kedua kepemimpinan sosial, dan yang terakhir adalah kita bahu-membahu memperkuat ketahanan sosial warga negara. Terima kasih. Mas Diki, silakan. Nah, di tahun politik ini sebenarnya biasanya yang menjadi perhatian kita umat ya. Umat itu sering dijadikan alat yang paling gampang untuk dijual sebagai dagangan politik gitu kan. Bahkan ada seorang pengamat menyatakan umat itu kadang-kadang ketika tidak ada kepentingan politik praktis dia begitu luas cakupannya, sangat luas. Semua orang bisa bersaudara. Tetapi pada saat berpolitik misalnya, maka umat itu menjadi terbelah misalnya. Nah, ketika makin dekat perpolitikan itu, pilpres makin dekat, maka umat itu juga makin terbelah. Masing-masing pihak itu mengklaim dirinya umat, yang lain adalah di luar umat. Nah, itulah yang sebenarnya sekarang sedang terjadi, dan itu sangat-sangat berbahaya. Sehingga ada kelompok yang saat ini pada kelompok tertentu yang mendukung calon presiden tertentu mengklaim paling umat, dan yang lain misalnya yang lain bukan umat. Misalnya seperti itu. Itu saya kira sangat berbahaya. Oleh karena itu kami dari Nahdlatul Ulama sebenarnya ingin bagaimana membalikkan suasana politik yang seperti itu. Marilah kita arahkan ke hal yang sifatnya rasional, bahwa demokrasi itu bukan hanya prosedural, tapi yang terpenting adalah substansial demokrasi. Apa substansial demokrasi itu? Yaitu persoalan bagaimana memilih pemimpin dengan program-program yang rasional. Saya kira itu yang baik, terima kasih Mas Diki. Silakan. Saya kira saya mengapresiasi berbagai riset yang dilakukan oleh institusi-institusi survei yang menurut saya memberikan kita input yang akademik mengenai potret dari bangsa ini, dan juga bagi Muhammadiyah tentu ini menjadi valuable input untuk kami juga mawas diri dan senantiasa melihat bagaimana tantangan yang harus kita hadapi. Tapi yang kedua saya kira yang penting kita bangun adalah membangun toleransi yang otentik. Nah, selama ini kan ada kesan toleransi itu formalistik dan toleransi yang legalistik. Toleran karena ada banyak perangkat-perangkat hukum yang membuat orang itu memang dipaksa toleran, diancam, dihukum dan sebagainya. Sehingga itu tidak lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Gak ikhlas. Gak ikhlas. Jadi toleransinya karena ketakutan, karena ancaman. Sehingga kita belum mencapai toleransi yang otentik itu. Yang sekarang perlu kita dorong dengan kekuatan sosial kita adalah bagaimana kita mendorong toleransi yang otentik, di mana toleransi itu sebenarnya ada dalam diri kita. Sebagian mengatakan dengan ungkapan yang puitis itu ada dalam DNA bangsa Indonesia. Nah, karena itu maka ini yang perlu kita perkuat dengan saling bekerja sama, saling komunikasi, dan ini kemudian memang ujiannya politik tadi Pak Mas Duki menyampaikan itu. Sehingga nanti kita perlu kita dorong bahwa yang namanya orang salah itu tidak sekedar yang sholatnya rajin, tapi yang bertutur kata santun itu juga soleh.
Ya. Dan tidak perlu nanti kita isi perdebatan politik pilpres itu dengan bacaan Quran. Jadi akhirnya seperti menjadi musabakoh tilawatil Quran atau berubah dakwah. Berubah konsep. Sehingga perlu kita bangun toleransi otentik dengan membangun persahabatan yang tulus dan inklusi sosial yang bersifat alamiah. Terima kasih. Terakhir, Pak Menteri silakan. Ya, hemat saya toleransi itu sesungguhnya adalah kemauan dan juga kemampuan untuk menghargai dan menghormati perbedaan pada pihak lain yang tidak sama dengan kita. Nah, jadi jangan dimaknai toleransi itu seakan-akan bentuk penghormatan atau penghargaan terhadap perbedaan pihak lain itu bisa menggerogoti atau menggerus atau mereduksi keimanan kita. Sama sekali bukan. Jadi bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap yang berbeda itu sesungguhnya adalah ajaran agama itu sendiri. Oleh karenanya yang memang sudah sama ya jangan dibeda-bedakan. Di antara paham-paham keagamaan itu kan banyak sisi-sisi persamaannya. Di antara agama yang satu dengan agama yang lain juga nilai-nilai universalnya sama. Ya tidak perlu dibeda-bedakan, tapi juga yang beda jangan dipaksakan untuk sama. Misalnya melakukan ibadah satu agama di rumah ibadah agama lain. Itu kan juga sesuatu yang menurut saya berlebihan. Tidak perlu atas nama toleransi lalu kemudian melakukan hal-hal seperti itu. Oke. Terakhir, nah, lalu juga ini karena malam ini besok umat Kristiani akan merayakan Natal, maka selaku Menteri Agama saya ingin menyampaikan selamat merayakan Natal bagi yang merayakan, khususnya umat Kristiani. Mudah-mudahan kedamaian tetap menyertai kita dalam kehidupan bersama. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa. Dan pemirsa, itulah opsi pada malam hari ini. Pemirsa, intoleransi menjadi fakta pahit dan masih saja sengit. Narasinya terus diproduksi, dijadikan amunisi dan juga dipolitisasi. Belum lagi dampak yang meluas akibat menekan kaum minoritas. Mewabah secara masif, masyarakat seolah sudah permisif. Selama intoleransi masih menjadi-jadi, jangan pernah bosan untuk diperangi. Keberagaman harus kita rawat agar Indonesia tidak menjadi negeri kualat. Karena hidup di bumi demokrasi sepatutnya rukun dan serasi. Saya Feni Malik undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to